the Faculty of Philosophy, the Faculty of Technology, Information and Science, and the Faculty of Industrial Technology. Established in Bandung, West Java since 1955, Parahyangan Catholic University is the first private Catholic university in Indonesia. Having been accredited A, Parahyangan Catholic University is the best private university for Sumatra, Jakarta, West Java, and the Banten area. With high-quality facilities and infrastructures, in addition to its competent lecturers and staff, UNPAR is able to produce students of the finest intellectual caliber and moral fiber. Based on divinity, UNPAR develops knowledge by conducting research to be dedicated to society at large and the local community in particular, in accordance with the Sanskrit motto, Makuning Hyang Mari Guna Santyaya Bhakti. Parahyangan Catholic University has been able to attain a myriad of achievements, both at the national and international level, in both academic and non-academic fields. UNPAR will help you explore the deepest potential in you, accommodating your talent and your desire for learning. This can be accomplished through arts, sports, martial arts, and many others with interested communities. UNPAR will always try to improve and evolve in every possible aspect, and will do its utmost to serve the community at all times. Everyone here has equal rights, no matter what their background might be, so that we all feel part of Parahyangan Catholic University. Oke, itu tadi sekilas tentang kampus kami. Kampus kami didirikan pada tanggal 17 Januari 1955 dan merupakan salah satu universitas Katolik tertua di Indonesia. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa lihat nih di layarnya teman-teman sebelah kanan, itu adalah gambar dari gedung baru kami yang sudah hampir jadi, sudah tinggal finishing. Kalau misalkan teman-teman bergabung nih jadi bagian dari UNPAR di tahun ajaran berikutnya, gedung ini yang akan teman-teman pakai sebagai pusat pembelajaran. Nah, UNPAR sendiri dari tahun 1955 sampai sekarang nih 2020 sudah melahirkan banyak sekali alumni yang berperannya nggak cuma di bidang nasional nih, tapi ada juga di bidang internasional. Mungkin dari teman-teman ada yang familiar nih sama wajah-wajah yang ada di layar? Hotman Paris, Kak. Iya, benar banget. Hotman Paris. Ada lagi? Tulus. Tulus, betul. Nah, masih banyak banget juga alumni-alumni kami. Bang Hotman Paris ini salah satunya, beliau adalah lulusan dari Fakultas Hukum UNPAR. Nah, kalau Tulus, sekarang meskipun karirnya di dunia entertain gitu ya, dulu Tulus itu menempuh pendidikan di jurusan arsitektur UNPAR. Nah, salah satu alumni kami juga yang membanggakan nih prestasinya, beliau bekerja di luar negeri sebagai seorang animator di Marvel Studios nih. Kalau kalian tahu Marvel Studios, ini namanya Kak Rini Sugianto. Beliau ini salah satu animator di Marvel Studios. Nah, di UNPAR sendiri itu dalam satu tahun ajaran ada lebih dari 10.000 mahasiswa dan 126 diantaranya itu adalah mahasiswa asing. Kok bisa sih di UNPAR ada mahasiswa asing? Iya, jadi UNPAR itu kita punya sistem pertukaran pelajar. Nanti untuk detailnya akan aku jelasin di belakang. Jadi mahasiswa-mahasiswa di UNPAR ini selain juga ada mahasiswa internasional, mahasiswanya yang lain pun juga asal latar belakangnya, asal daerahnya itu beda-beda. Ada yang dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia. Teman aku sendiri tuh bahkan ini tuh aku baru pernah dengar gitu ya namanya. Aku baru pernah ketemu nih teman aku, ada yang dari Nias, ada dari Mentawai, ada dari Papua juga, dari Sulawesi juga ada, dan beragam banget deh mahasiswa-mahasiswa di UNPAR itu. Nah, di UNPAR sendiri nggak cuma mahasiswa ya, pastinya ada juga dosen-dosen yang berkualitas.
Kurang lebih sampai saat ini ada 428 dosen kami yang rata-rata itu sudah menempuh pendidikan S2 dan sebagian besar diantaranya sudah lulus dari studi S3-nya, bahkan ada juga yang profesor. Nah, dari semuanya ini, Unpar juga udah punya akreditasi A nih teman-teman. Akreditasi A ini akreditasi terbaik untuk perguruan tinggi di Indonesia dari BAN-PT. Nah, kenapa sih akreditasi ini penting? Akreditasi ini penting karena menggambarkan bagaimana lulusan-lulusannya dan kualitas dari kampusnya, teman-teman. Kalau misalkan nanti di dunia kerja nih, teman-teman akan melamar pekerjaan, yang dilihat itu bukan hanya nilai IPK-nya, tapi juga akreditasi dari kampus alumni teman-teman, seperti itu. Oke. Jadi di Unpar sendiri itu kami punya 7 fakultas dan 17 program studi, ada yang D3 dan juga S1. Antara lain itu ada Fakultas Filsafat dengan program studi ilmu filsafat, Fakultas Ekonomi itu ada jurusan manajemen, akuntansi, ekonomi pembangunan, dan D3 manajemen perusahaan. Fakultas Teknologi Industri ada jurusan mekatronika, teknik industri, dan teknik kimia. Fakultas Teknik ada arsitektur dan teknik sipil. Fakultas Hukum dengan program studi ilmu hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu ada jurusan administrasi publik, administrasi bisnis, dan hubungan internasional. Dan yang terakhir nih yang nggak kalah keren juga ada Fakultas Teknologi Informasi dan Sains, itu ada program studi matematika, fisika, dan teknik informatika. Nah, selain yang tadi udah aku sebutin, program studi atau jurusan ini tuh juga punya program peminatan dan baru buka di tahun ajaran ini. Dari program studi ilmu filsafat itu ada namanya Integrated Art and Cultural Philosophy. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik nih belajar tentang seni atau suka sama kesenian, teman-teman bisa banget untuk daftar di program studi ilmu filsafat dengan jurusan Integrated Arts Cultural Philosophy. Di sini itu teman-teman akan mempelajari lebih dalam hal-hal terkait seni dan bagaimana mengembangkan seni tersebut di dunia digital seperti sekarang. Terus berikutnya ada juga dari program studi fisika, itu namanya Medical Physics. Mungkin baru pernah dengar ya Medical Physics, apa sih hubungannya ilmu fisika sama dunia kesehatan. Nah, di sini itu teman-teman akan belajar bagaimana menggabungkan dua bidang ilmu yang lumayan berbeda, tapi akan dimanfaatkan di bidang-bidang medis gitu ya, kayak misalkan contohnya untuk MRI, CT scan, X-ray, seperti itu. Terus dari jurusan matematika itu ada program studi aktuaria. Program studi ini tuh sebenarnya udah lumayan terkenal beberapa tahun belakangan ya, peminatan aktuaria. Nah, peminatan aktuaria ini akan belajar bagaimana sih caranya menghitung resiko keuangan di masa depan untuk bidang-bidang keuangan tuh kayak misalkan perbankan atau asuransi kayak gitu. Terus berikutnya lagi ada dari program studi informatika, itu peminatan data science. Data science ini teman-teman akan belajar bagaimana sih caranya untuk mengolah big data. Nah, yang dimaksud big data di sini tuh contohnya kayak gini. Misalkan teman-teman tuh pengen beli sepatu gitu ya, teman-teman cari sepatu di e-commerce. Terus teman-teman selanjutnya tuh buka sosial media misalkan Instagram. Nah, di Instagram itu nanti akan muncul iklan sepatu yang tadi teman-teman cari. Nah, itu adalah hasil kerja dari orang-orang yang bekerja di bidang data science ini ya. Terus selanjutnya juga ada dari program studi administrasi bisnis, namanya peminatannya digital business. Nah, digital business ini akan belajar bagaimana sih sebenarnya untuk memulai bisnis dan mengembangkannya melalui platform-platform digital. Kayak misalkan online shop ya, teman-teman pasti udah nggak asing sama online shop. Nah, gimana sih caranya mau bikin online shop ini biar bisa berkembang, terus biar bisa besar gitu pasarnya. Nah, itu akan dipelajari di peminatan digital business. Terus yang terakhir juga yang nggak kalah menarik, kami punya dari program studi manajemen, itu namanya peminatan family business atau bisnis keluarga. Nah, kenapa akhirnya ada program peminatan family business? Karena ternyata nih untuk mengelola bisnis keluarga itu nggak sama nih teman-teman dengan bisnis-bisnis yang lain. Karena kan pasti melibatkan banyak orang di dalamnya, apalagi keluarga gitu ya. Nah, di sini teman-teman akan belajar sebenarnya bagaimana sih mengelola bisnis keluarga itu biar tetap bisa jalan, tapi nggak tabrakan nih sama keluarga yang lainnya gitu. Kalau misalkan teman-teman tahu nih, salah satu orang terkaya di Indonesia yang punya PT Jarum, Bank BCA, itu
beliau juga memulai usahanya itu asalnya dari bisnis keluarga. Oke. Tadi kita udah ngomongin tentang belajarnya gitu ya, program peminatan, jurusan. Sekarang kita akan bahas sedikit tentang kegiatan kemahasiswaan atau di sekolah mungkin biasanya disebutnya ekstrakurikuler gitu ya. Di video tadi juga udah ditampilin beberapa ekstrakurikuler kami, kalau kami sebutnya itu UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Nah, beberapa di antaranya tuh ada di layar teman-teman. Yang paling kiri ini berdua. Mereka berdua ini adalah perempuan pertama di Indonesia dan bahkan Asia Tenggara yang berhasil menyelesaikan misi Seven Summits atau mendaki 7 puncak tertinggi di dunia. Terus selanjutnya lagi nih, ini tuh mereka dari UKM namanya Mahitala atau mahasiswa pecinta alam. Nah, terus selanjutnya itu ada UKM PSM atau Paduan Suara Mahasiswa. Nah, Paduan Suara Mahasiswa ini juga nggak kalah berprestasi, baru aja memenangkan second champion di International Baltic Sea Choir di Latvia, di Eropa. Nah, ada juga nih kalau misalkan teman-teman suka sama seni tari dan seni musik tradisional. Kami juga punya UKM namanya Listra. Ini gambarnya ada di kanan. Mereka ini sering banget diundang sama Kedutaan Indonesia di luar negeri untuk menampilkan seni tari dan musik tradisional. Dan tahun ini seharusnya mereka berangkat ke Jepang, tapi sayang banget karena pandemi jadi dibatalkan seperti itu. Nah, sekarang kita mau bahas tentang pertukaran pelajar ya. Jadi Unpar sendiri itu punya berbagai macam partner universitas di luar negeri yang pastinya ternama, dan teman-teman tuh bisa banget untuk daftar program pertukaran pelajar, merasakan gimana sih rasanya kuliah di luar negeri, tapi kuliahnya sebenarnya aslinya tetap di Indonesia, kayak gitu. Nah, untuk ikut program pertukaran pelajar ini, teman-teman tentunya harus berprestasi, IPK-nya harus cukup untuk memenuhi persyaratan pertukaran pelajar, terus harus tes TOEFL atau IELTS. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman agak kesulitan nih sama misalkan pengen nih student exchange, tapi biayanya pasti mahal gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman berprestasi nih, teman-teman bisa banget punya kesempatan untuk ikut program student exchange dan dibiayai oleh Unpar. Jadi hitungannya gratis seperti itu. Oke, kalau misalkan nih teman-teman tertarik mau masuk Unpar, cara masuknya gimana sih? Nah, kami itu punya 2 program. Yang pertama itu PMDK atau penelusuran minat dan kemampuan. Nah, PMDK ini jalur masuknya akan dibuka sampai 10 November, jadi teman-teman masih punya waktu 5 hari lagi. Jalur ini itu tanpa tes dan teman-teman nggak perlu bayar biaya formulir. Teman-teman hanya cukup untuk memberikan nilai rapot. Dan kalau misalkan teman-teman daftarnya misalkan program arsitektur, tentunya teman-teman harus melampirkan portofolio atau hasil gambar seperti itu ya. Tapi untuk detail apa saja yang harus dicantumkan, teman-teman bisa banget cek di website kami di pmb.unpar.ac.id. Nah, kalau misalkan teman-teman masih mau mikir-mikir dulu, belum mau daftar di jalur PMDK, kami juga punya jalur USM. Jalur USM ini ujian saringan masuk, jalurnya melalui tes. Teman-teman harus mengikuti tes dan ada biaya formulir juga yang harus dibayarkan. Nah, biasanya USM ini kami buka dalam setahun ada 3 kali. USM 1 itu biasanya di bulan Januari atau Februari, USM 2 di bulan April atau Mei, dan USM 3 itu biasanya paling terakhir di bulan Juni atau Juli. Nah, jadi teman-teman masih punya kesempatan untuk daftar di Unpar sampai kira-kira di bulan Juli tahun depan. Oke, kalau misalkan mau daftar Unpar, tapi teman-teman butuh nih bantuan finansial. Nah, Unpar juga menyediakan bantuan finansial untuk teman-teman yang kurang mampu. Ada 2, yaitu yang pertama dari mahasiswa, ini tuh dari internal Unpar sendiri. Terus setelah itu ada juga KIP Kuliah, ini adalah program bantuan dari pemerintah. Nah, jadi kedua bantuan finansial ini bisa teman-teman dapetin kalau misalkan teman-teman mencentang pada saat pendaftaran di website kami, itu teman-teman membutuhkan bantuan finansial. Jadi hanya bisa didapatkan pada saat teman-teman mendaftar di website.
Nah, tapi kalau misalkan di semester berikutnya teman-teman juga butuh nih bantuan finansial untuk kuliah, teman-teman juga nggak perlu khawatir, di Unpar itu banyak sekali beasiswa-beasiswa yang bisa didapetin. Kalau misalkan dari internal Unpar sendiri, kami punya 3 jenis beasiswa. Ini khusus untuk yang sudah semester 2 dan berikutnya ya. Ada beasiswa akademik, itu kalau misalkan IPK teman-teman itu di atas 3,2. Ada juga beasiswa non-akademik, kalau misalkan teman-teman berprestasi di bidang-bidang non-akademik, kayak misalkan olahraga, seni, atau bela diri, itu teman-teman juga bisa daftar. Atau kalau misalkan teman-teman aktif di organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan kami itu ada namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, atau di SMA mungkin disebutnya OSIS gitu ya. Ada juga himpunan mahasiswa jurusan, terus ada juga ketua-ketua UKM itu juga bisa daftar untuk beasiswa kepemimpinan. Selain beasiswa-beasiswa dari internal Unpar, ada juga beasiswa-beasiswa dari luar. Kayak misalkan tuh Jarum Foundation, itu sering banget tuh ada beasiswa yang kerjasama juga sama Unpar. Ada Bakti BCA, ada juga dari Cahaya Niaga, dan banyak banget beasiswa-beasiswa yang bisa teman-teman dapetin kalau misalkan teman-teman udah jadi mahasiswa di Unpar. Oke. Ini aku mau puterin satu video lagi tentang testimoni nih dari salah satu mahasiswi kami, namanya Kak Alana. Every time I start the day, I think about positive things that I can get to help me get through it. Later, when I graduate, I will never forget everything about this place. Here, differences pushes us to be the better version of ourselves. We learn to go through the limits of differences. To be a college student, for me, is hard work with a lot of fun, more than just studying, but applying the knowledge we got into our social lives. Certainly, we are pursuing our dreams and try to create a better future. Greatness is an ability, not an ability to change the world, but an ability to change ourselves to become better and to give positive impacts for the people around us. My name is Alana. I'm a student of Parahyangan Catholic University. Every time I start the day, I think about Oke, mungkin penjelasan aku tentang Unpar segitu dulu. Kalau misalkan teman-teman masih punya pertanyaan, teman-teman bisa langsung ketik aja di kolom chat. Atau kalau misalkan nanti nih setelah sesi ini berakhir, teman-teman masih pengen tanya-tanya juga atau mau update info tentang penerimaan mahasiswa di Unpar, teman-teman bisa banget follow di Instagram kami di @unparofficial, di line @unpar, atau di nomor WhatsApp berikut. Kalau udah mau daftar nih, pengen banget daftar sekarang, teman-teman bisa juga langsung cek di website kami di pmb.unpar.ac.id atau bisa scan barcode di layar teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin akan ada sharing session sedikit dari Kak Abram nih, mau cerita tentang gimana sih pengalamannya selama jadi mahasiswa di Unpar. Oke, halo, selamat siang teman-teman semua. Kenalin, nama aku Bram. Aku adalah mahasiswa dari Unpar, jurusan Hubungan Internasional, angkatan 2017. Mau sedikit cerita aja, jadi dulu tuh waktu SMA aku sekolah di Bandung, di salah satu sekolah swasta juga. Dulu tuh, mungkin ini kan teman-teman pasti dibagi IPA-IPS ya. Jadi dulu aku juga ngambil jurusannya tuh IPA, dan sekarang aku masuk jurusan Hubungan Internasional. Mungkin agak melenceng gitu kali ya di awalnya, cuman karena dulu tuh aku sempat mikir kayak, jurusannya IPA, kayaknya masuk ke yang IPA lagi kali ya, jurusan kuliahnya. Jadi dulu tuh sempat mungkin, ini ada beberapa teman-teman yang akan relate juga, terutama mungkin teman-teman yang pas untuk ambil jurusan psikologi di salah satu universitas negeri. Terus setelah itu ternyata nggak dapet teman-teman. Cuman ya mungkin karena bukan rezekinya juga kali ya. Akhirnya ya udah deh aku cari tahu tuh tentang jurusan yang memang bagus, yang memang bisa jadi batu loncatan dan bisa jadi nambah pengalaman aku juga, dan secara kampus dan jurusan pun berkualitas. Jadi setelah ngobrol-ngobrol waktu itu sama beberapa teman dan
saudara itu akhirnya dapat Universitas Katolik Parahyangan yang sekarang jadi pilihan aku juga. Cuman mungkin waktu itu yang agak aku menyesal adalah karena aku ngambilnya OSM 2, teman-teman. Jadi karena ngambilnya OSM 2 agak ribet ya, karena kan harus nyiapin lagi tes, harus beli formulir lagi, dan lebih ribet lagi karena harus belajar lagi untuk tesnya. Padahal waktu itu udah beres ujian UN, US gitu-gitu. Nah, sedangkan sebenarnya kalau seandainya milih PMDK kan lebih enak. Kalian nggak harus mikirin tes, nggak harus beli formulir, kan jauh lebih enak, cuma tinggal masukin nilai raport dan tunggu pengumuman gitu. Jadi sebenarnya itu sih yang bikin aku milih masuk Unpar, karena aku tahu memang jurusan HI Unpar itu salah satu yang terbaik juga di universitas swasta yang ada di Indonesia gitu, dibandingin sama universitas lain. Terus ya selama kuliahnya sendiri juga aku pun dapat banyak hal. Nah tapi sebenarnya sebelum aku lanjut nih, aku pengen tahu juga nih kalau KTA tuh sebenarnya jurusan apa dan dulu masuk Unpar itu gimana? Oke, kalau aku sekarang aku menempuh pendidikan di jurusan Teknik Sipil Unpar. Dulu daftarnya kebetulan sama juga di USM 2 karena awalnya masih mikir-mikir pengen masuk perguruan tinggi negeri, tapi karena emang belum rezekinya dan mungkin emang jalannya di Unpar gitu ya, jadi keterimanya di Unpar, terus merasa kayak bersyukur gitu loh keterimanya di Unpar, karena di sini benar-benar environment-nya tuh mendukung banget buat belajar, untuk berkembang, untuk meningkatkan soft skill yang sebenarnya kalau misalkan mungkin di perguruan tinggi lain juga bisa didapetin. Cuma di Unpar ini aku lebih merasa teman-temannya karena latar belakangnya berbeda-beda, terus mereka juga punya pengalaman yang berbeda-beda dari asal daerahnya. Itu tuh lebih menambah wawasan lagi gitu. Wah ya benar banget sih itu. Ya memang benar nih teman-teman, karena Unpar kan kayak yang tadi katanya juga udah bilang, mahasiswanya 10.000 ya, datang dari Sabang sampai Merauke. Terus ada juga mahasiswa internasional yang sekarang pun jadinya kayak kita jadi temenan satu sama lain gitu loh, dari teman-teman yang mungkin dari daerah, dari wilayah-wilayah yang tempatnya bahkan belum pernah kita dengar, yang kayak gitu-gitu. Terus nambah banyak teman baru, dan dari yang aku lihat selama aku kuliah tuh mahasiswa Unpar sangat toleran gitu ya terhadap perbedaan dan terhadap heterogenitas dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Bener nggak sih katanya? Iya benar banget, gak ada tuh. Aku kan juga asalnya dari Bali ya, jadi orang luar pulau gitu, orang daerah hitungannya. Tapi tuh sampai sekarang aku kuliah udah mau 3,5 tahun ini, belum pernah sedikit pun aku dengar isu-isu yang kayak menyinggung ras atau menyinggung agama, latar belakang itu sama sekali nggak ada tuh di Unpar. Nah, oh ya nih, bener. Ngomongin soal dari luar kota juga nih, katanya kan dari Bali. Ini kalau seandainya teman-teman mau kuliah di Unpar kan pasti teman-teman bakal jadi mahasiswa rantau kan. Beda sama aku yang mungkin latar belakangnya dari Bandung juga. Katanya boleh dong cerita dikit suka dukanya mungkin jadi mahasiswa rantau, terus apa sih yang katanya dapetin dengan jadi mahasiswa rantau yang pindah ke Bandung, yang jauh dari orang tua, mungkin kayak gitu-gitu gimana? Oke, kalau misalkan ngomongin ngerantau gitu ya, lumayan jauh ya ini ke Bandung gitu. Enaknya tuh kalau misalkan teman-teman memutuskan untuk merantau tuh pasti pengennya enak, bebas gitu ya. Kalau misalkan mau pulang ngerjain tugas gitu, nggak yang diteleponin terus gitu. Jadi ngerjain tugasnya juga tenang, tugasnya bisa selesai, nggak kejar deadline. Nah, tapi nggak enaknya adalah harus jauh dari orang tua. Itu tuh teman-teman harus bisa punya rasa tanggung jawab sama diri sendiri gitu. Mungkin kalau di rumah tuh ada yang ngingetin buat makan. Kalau di sana kan kita mau makan harus cari sendiri. Kalau misalkan lagi capek, ya ngeluhnya juga paling sama teman-teman seperjuangan kayak gitu. Tapi tuh mungkin aku bisa bagi tips and trick sedikit ya kalau misalkan merasakan capek atau homesick pengen pulang gitu. Bisa banget itu tuh dialihin sama kegiatan-kegiatan di Unpar nih. Kalau misalkan suka seni atau olahraga, teman-teman bisa banget ikut UKM. Atau kalau misalkan teman-teman sukanya berorganisasi gitu ya, bisa banget juga gabung di organisasi kemahasiswaan kayak BEM, himpunan mahasiswa, kayak gitu-gitu. Dan banyak banget juga proker-proker
dari BEM dan himpunan mahasiswa yang bisa ngalihin nih rasa-rasa homesick itu gitu. Oke, bener banget sih itu. Itu berarti katanya juga seru ya, dapat belajar banyak juga dengan katanya mungkin jauh dari rumah, justru malah jadi belajar lebih mandiri, dan belajar juga cara ngelola uang, kayak gitu-gitu juga ya kayak. Terus sebenarnya Kak, ngomongin masalah rantau juga kan kayak katanya banyak, mungkin kayak banyak berkegiatan, pulang malam, yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya daerah Unpar sendiri tuh aman nggak sih Kak? Oke, daerah Unpar aman atau enggak? Sebenarnya karena daerah Unpar ini tuh sebenarnya yang tinggal itu kebanyakan mahasiswa juga, terus daerahnya juga memang bukan daerah yang bukan padat kayak di tengah kota gitu. Jadi sampai sekarang sih aku kalau misalkan pulang malam belum pernah tuh ada kejadian aneh-aneh, dan aku juga kebetulan ngekosnya tuh deket banget nih. Jadi aku dari kosku jalan ke Unpar tuh kayak cuma 5 menit doang, bener-bener di depan Unparnya. Jadi kalau misalkan mau pulang malam gitu sama sekali nggak pernah ngerasa takut kenapa-kenapa sih. Ya mungkin bener juga kali ya, kayak kan di daerah Unpar juga banyak tempat wisata yang gitu-gitu, jadi pasti bakal rame terus sampai malam. Terus ngomongin pulang malam, ya namanya mahasiswa kan pasti pengen bersosialisasi, pengen dapat banyak aktif di sana sini juga. Jadi kalau mau cerita dikit, aku juga sampai sekarang tuh ikut UKM namanya Potret. Potret tuh jadi isinya unit kegiatan mahasiswa kayak ekstrakurikuler. Kalau mungkin teman-teman lebih familiar, itu yang isinya tuh teman-teman mahasiswa yang punya hobi sama fotografi, mau itu fotografi dengan kamera digital atau kamera analog, itu ada UKM-nya, dan di situ aku belajar banyak banget, dapat komunitas baru, dapat teman-teman baru dari berbagai jurusan juga, dan ya aku bisa mengalihkan waktu aku dengan hal-hal yang lebih produktif dan lebih bermanfaat juga gitu. Terus selain itu juga aku juga cukup aktif di himpunan, ikut acara-acara kampus yang sangat baik dan mengasah soft skill, mengasah gimana caranya berorganisasi, gimana caranya ketemu orang, gimana caranya kayak kita menjaga hubungan relasi dengan banyak orang. Di situ juga belajar juga gimana cara kita memanage waktu. Ya katanya juga pasti ngerti kan, dengan katanya jurusan teknik sipil yang sangat sibuk, harus bisa membagi waktu, gimana caranya kita bisa ikut main sama teman-teman, bisa juga ikut berorganisasi, ikut sama belajar juga, nggak boleh dilupain gitu. Terus aku juga ikut yang namanya komunitas MUN. Jadi MUN itu teman-teman, kalau teman-teman yang nggak tahu, MUN itu model United Nation. Jadi teman-teman di situ tuh teman-teman bakal jadi perwakilan, ceritanya jadi simulasi sidang PBB. Teman-teman jadi perwakilan negara-negara, dikasih sebuah kasus, nanti teman-teman berdiplomasi, bernegosiasi, ngobrol sama orang-orang lain, gimana caranya mendapatkan satu solusi yang terbaik. Nah, Unpar juga nih udah sempat mencetak beberapa prestasi, baik di dalam negeri, juga di luar negeri, dengan lomba model United Nation ini. Bahkan tahun kemarin dan 2 tahun kemarin pun Unpar mengirimkan delegasinya sampai ke Amerika Serikat untuk perwakilan lomba model United Nation. Jadi di situ selain teman-teman belajar gimana caranya bernegosiasi, gimana caranya jadi seolah-olah jadi sebuah negara yang punya kepentingan, di situ juga teman-teman belajar dapat grup baru, dapat komunitas baru, pertemanan baru gitu. Oh ya nih, mungkin sedikit cerita juga, kayak mungkin selama teman-temanku SMA kan banyak mikir kayak, aduh enaknya kuliah nggak ada jam yang fix kayak sekolah, terus tugasnya nggak banyak kayak gitu-gitu. Nggak juga kok teman-teman, kita juga di sini justru malah jadinya banyak menghabiskan waktu di kegiatan-kegiatan lain selain tugas gitu. Jadi banyak yang kayak waktu SMA aku juga mengekspektasikan kayak kuliah tuh bakal capek nggak ya atau kayak gitu-gitu, enggak. Jadi justru kuliah tuh sangat amat dinikmati karena kita dapat banyak teman baru, dapat banyak ilmu baru juga. Terus selain itu juga kita dapat banyak manfaat-manfaat ilmu-ilmu yang sangat menarik yang nggak bisa didapetin waktu SMA gitu. Banyak ya, mungkin kalau kayak KTA gitu kan, kalau seandainya harus pisah dari rumah, maksudnya kayak jauh dari orang tua, jadi justru belajar gimana cara lebih mandiri, dan yang kayak gitu-gitu kan nggak mungkin didapetin juga waktu SMA gitu, teman-teman. Mungkin katanya mau nambahin Kak, gimana waktu itu trik-triknya gimana sih masuk kuliah tuh,
apa yang dipersiapkan yang kayak gitu-gitu. Oke. Kalau misalkan persiapannya, kalau akhirnya nih teman-teman memutuskan untuk merantau, tentunya teman-teman harus yakin dulu nih, harus siap dulu menanggung resiko kalau misalkan apa-apa harus dikerjain sendiri, harus bisa ngatur keuangan. Nah, kalau misalkan memutuskan untuk merantau tuh mungkin agak berat ya, tapi tuh banyak banget hal-hal yang aku syukuri dari aku merantau. Kalau misalkan aku di rumah aja tuh aku merasa kayak ya aku dari lahir sampai mungkin nanti aku tua gitu ya. Kalau misalkan aku nggak merantau, aku akan tinggal di Bali. Terus kalau misalkan sekolahnya juga di sini, mungkin akan ketemu orang-orang yang ya aku udah pernah kebanyakan aku udah pernah ketemu gitu ya dari aku kecil. Nah kalau misalkan merantau ini tuh aku merasa aku menambah wawasan aku tentang dunia luar tuh sebenarnya seperti apa sih? Oh, Bandung tuh seperti ini. Oh, kalau misalkan jalan-jalan di Bandung tuh, oh beda ya suasananya sama di Bali kayak gitu. Terus juga banyak banget hal-hal yang aku dapetin dari merantau, terutama tuh mengembangkan soft skill ya, karena aku kebetulan juga ini sampai saat ini masih aktif bergabung di Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil. Nah, banyak banget skill-skill yang bisa aku dapetin, kayak misalkan kalau kerja di teknik sipil kan kita kerjanya ke proyek gitu ya, ketemu orang-orang, ketemu mandor, ketemu kayak misalkan kontraktor seperti itu. Nah, gimana sih sebenarnya cara komunikasi yang baik biar kita tidak menyinggung satu sama lain. Terus juga belajar gimana sih caranya mengimplementasikan nih ilmu-ilmu yang kita udah dapetin juga di dunia kuliah, tapi akhirnya bisa kita pakai di dunia kerja kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalkan aku boleh bagi tips nih buat teman-teman khususnya yang mungkin masih bingung nih mau kuliahnya jurusan apa, atau misalkan belum yakin nih sama pilihan jurusannya. Nah, teman-teman tuh bisa banget tanya dulu nih ke diri teman-teman sendiri. Teman-teman tuh sukanya belajar apa? Sukanya entah hitung-hitungan atau hafalan, atau misalkan suka belajar masalah-masalah sosial kayak misalkan hukum internasional atau masalah-masalah dunia kayak gitu. Terus bisa juga tanya-tanya ke orang-orang di sekitar, sebenarnya jurusan yang teman-teman minatin ini tuh tentang apa sih, belajarnya tentang apa. Kalau misalkan teman-teman udah yakin, udah tahu, nah ini tuh akan jadi jalan yang sedikit lebih mudah buat teman-teman menjalani kehidupan perkuliahan. Karena kalau kita kuliah paling cepat 3,5 tahun, kalau dari Unpar bisa lulus paling cepat 3,5 tahun, paling lama 7 tahun, teman-teman akan belajar satu hal yang ya udah kalau misalkan kayak aku belajarnya di teknik sipil, ya udah berarti selama 3,5 tahun ini aku akan belajar tentang bidang teknik sipil. Kalau misalkan teman-teman pilih teknik sipil nih, tapi teman-teman ternyata nggak suka sama teknik sipil, aku yakin banget kuliahnya akan terasa berat gitu, karena teman-teman sendiri nggak suka kayak gitu. Nah, jadi penting banget untuk tahu teman-teman tuh sukanya belajar apa, minatnya kemana. Nah, karena kita berdua udah lumayan merasakan ya kehidupan perkuliahan, mungkin juga kalau misalkan teman-teman masih bingung-bingung, bisa juga nih tanya ke kita berdua, kita bisa mungkin sharing lagi lebih dalam gimana sih sebenarnya kehidupan perkuliahan di Unpar, biar teman-teman lebih punya gambaran nih tentang jurusan yang teman-teman minatin. Iya, benar banget. Jadi memang kalau seandainya teman-teman masih bingung, emang bener yang kata Kak Tia bilang, teman-teman cari tahu dulu apa yang teman-teman suka. Dari situ baru teman-teman kembangin lagi ke arah mana teman-teman mau ngarahinnya gitu. Terus kalau ditanya kayak, ini kan aku sama Kak Tia sama-sama niat awalnya masuk ke universitas negeri kan, cuman mungkin karena bukan rezekinya, apakah kita jadi menyesal gitu? Justru jawabannya enggak. Kita justru malah lebih bersyukur karena kita masuk Unpar. Karena dengan pergaulannya, dengan ilmu yang didapat, dengan pengembangan soft skill, dan teman-temannya itu semua sangat berharga dan kita yakin nggak bisa didapetin di kampus-kampus lain gitu teman-teman. Nah sekarang mungkin boleh nih kalau seandainya ada teman-teman yang masih bingung atau pengen nanya, kita terbuka dengan sisa waktu yang masih ada. Kalau ada yang mau nanya boleh aja, mau langsung nyalain mic-nya atau pakai chat juga boleh. Ya, silakan bagi siswa-siswi yang mau bertanya.
Ada yang mau bertanya tentang Unpar? Silakan, jangan malu-malu, kita masih punya sekitar 10 menit lagi ya. Nah, sebagai informasi, kalian juga punya kakak kelas yang alumni Paulus juga yang juga sekarang sedang berkuliah di Unpar ya, Pak ya? Dia lulus tahun 2019 tahun lalu dan sekarang sedang menempuh jurusan HI di Unpar. Waktu itu juga sama kejadiannya, waktu itu hendak mendaftar ke UI kalau nggak salah, kemudian nggak berhasil. Ya akhirnya karena dia sangat suka dengan HI, maka dia mencoba di Unpar dan berhasil. Kalau nggak salah sih juga dapat beasiswa ya, berapa persen saya lupa. Ya benar memang nih. Jadi kalau udah masuk Unpar itu kesempatan beasiswanya sangat amat besar, baik dari dalam Unparnya juga dari luar Unpar. Itu ada banyak banget beasiswa yang pasti teman-teman bisa daftar juga gitu kalau teman-teman udah jadi bagian dari keluarga Unpar ini. Gitu. Iya. Ya silakan, jangan malu-malu bertanya. Yang mungkin kalau saya tidak salah ini ya, berasumsi sebenarnya Unpar itu sangat terkenal dengan HI-nya ya Pak ya. Maksudnya HI-nya salah satu yang terbaik ya gitu ya. Ya betul Bu. Ya, untuk makanya jurusannya. tidak terlalu susah tidak terlalu gampang juga untuk masuk ke situ. Tapi ya memang mungkin Itu yang saya pernah dengar seperti itu. tapi memang banyak jurusan lain juga memang kualitasnya baik Bu, bisa dilihat dari dosen-dosennya juga, dari akreditasinya juga mayoritas semua udah A gitu. Ya. Ya silakan. Boleh teman-teman kalau ada yang bingung, ada yang mau nanya-nanya. Ya, silakan. Ini kok pada malu-malu ya? Yang mau nanya-nanya tentang pertukaran pelajar atau beasiswa, atau jurusannya mungkin program-program yang baru, karena itu baru di angkatan ini doang program-program barunya. Baik. Ya, mungkin ada yang mau ikut exchange lagi. Ya, Juan silakan. Mungkin Juan berminat untuk ke exchange lagi pas kuliah nanti. Atau Luis yang katanya lagi mau mencari bisa sambil kuliah di luar negeri juga. Ya, mungkin ada yang mau jadi duta besar, kerja di kantor luar negeri. Itu cocoknya nanti di HI ya, Pak ya. Ya, silakan. Belum ada? Ya, ini kayaknya saya tidak tahu kenapa mereka pada malu-malu ini, Pak. Mungkin ada informasi tambahan yang bisa diberikan kepada mereka juga, Pak. Oh, mungkin boleh ini aja kali ya, Kak Teo boleh dibantu buat share slide terakhirnya. Kalau seandainya memang ada teman-teman pengen tahu lebih lanjut masalah Unpar, masalah cara daftarnya gimana, detailnya, terus kayak boleh juga. persyaratannya apa, terus kalau ada pertanyaan lebih lanjut mungkin kalau seandainya teman-teman belum kepikiran juga nggak apa-apa, itu bisa dicek juga di situ ya. Ini teman-teman, jadi ada media sosialnya kita, atau kalau mau fast respon itu bisa lewat WhatsApp-nya juga yang tertera di layar teman-teman, yang 0815701000. Di situ kita pasti akan ngejawabin semua pertanyaannya teman-teman. Itu kita bakal jawab selama di office hour kita. Terus kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut info-info tentang Unpar, terutama untuk penerimaan mahasiswa baru jadi angkatan 2021 nanti, itu bisa di-scan aja QR code-nya yang ada di layar teman-teman. Boleh teman-teman, karena masih ada waktu, mungkin ada yang mau nanya atau ada yang bingung. Nanti kalau misalnya sudah selesai presentasi, kalian terus bingung, boleh disimpan dulu aja kontaknya, mungkin teman-teman butuhkan di kemudian hari gitu. Ya, kontaknya disimpan ya.
Baik, masih ada pertanyaan? Ya, sepertinya belum ada yang bertanya ini, Pak. Ya, kita masih punya waktu sekitar berapa menit lagi ya, Bu ya? 4 menit lagi, 4 menit lagi. Dari Unpar masih punya waktu 4 menit lagi. Agustini masih mau bertanya lagi? Tidak, Miss. Terima kasih. Oke. Yang lain silakan. Kenapa pada malu-malu semua? Priscilla, bagaimana? Vanessa? Miss, saya boleh nanya ke Miss? Siapa itu? Priscilla. Ya, Priscilla silakan. Kalau di Unpar nih jurusan apa yang paling diminatin sama mahasiswa baru gitu? Oke. Makasih pertanyaannya. Mau sedikit jawab dulu ya. Mungkin kalau masalah jurusan atau program yang diminatin tuh dari angkatan ke angkatan tuh beragam, berbeda-beda. Kalau mungkin dari yang angkatan paling baru ini, angkatan 2020 tuh dilihat dari jumlah mahasiswa baru yang masuknya tuh yang paling banyak sekarang di jurusan matematika. Karena banyak yang tertarik tuh di program baru kita yang namanya aktuaria. Itu kalau saya teman-teman memang pengen, program aktuaria itu kan salah satu program baru yang memang belum banyak juga yang masuk ke arah sana, jadi potensi kerjanya pun cukup besar di kemudian hari gitu. Mungkin katanya mau nambahin? Iya, kalau misalkan paling banyaknya benar tadi yang kayak dibilang sama Kak Bram, beragam banget di tiap angkatan, tergantung sebenarnya minatnya kemana. Nah, kalau kemarin itu di IG-nya @unparofficial, itu banyak banget juga teman-teman yang udah daftar PMDK itu jawab pada daftar di program digital business. Itu banyak juga peminatnya untuk tahun ajaran berikutnya. Kalau misalkan mungkin boleh cerita sedikit kalau misalkan yang cukup terkenal dari Unpar itu kayak yang tadi udah dibilang sama Miss juga, itu ada program studi hubungan internasional, terus kami juga punya program studi arsitektur yang juga salah satunya terbaik di Asia Tenggara. Kalau misalkan teman-teman suka menggambar nih atau suka desain-desain rumah tuh, teman-teman bisa juga daftar di jurusan arsitektur. Nah, semoga menjawab ya. Terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi terakhir mungkin sebelum kita Ya, tutup. 1 menit lagi. Hmm. Ada lagi? Masih 1 menit kita. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Mbak Tea dengan Mas Bram sudah habis waktunya. Nah, jadi Unpar sekarang bisa menunggu berpindah ke room 1. Yang sekedar informasi di room 1 itu semuanya adalah anak-anak dari jurusan MIPA. Ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih atas presentasi yang luar biasa yang diberikan oleh Mbak Tea dan Mas Bram. Terima kasih dan semoga anak-anak termotivasi untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, terutama ke Unpar. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Miss. Terima kasih semua teman-teman. Ya.
Oke, ya semuanya masih tunggu ya. Kita masih menunggu untuk yang selanjutnya.